Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, tahu kan sekarang kita belajar tematik. Kita masih di subtema 3, pembelajaran hari ketiga dan keempat ya. Nah, hari ini Ananda akan belajar tentang tahapan daur hidup kupu-kupu, katak, dan menuliskan kritik dan saran. Anak-anak, tolong perhatikan ya, walaupun kalian di rumah saja. Mohon diperhatikan materi yang Ibu sampaikan setiap harinya dengan baik agar kalian mengerti ya. Nah, anak-anak, kalian akan mempelajari daur hidup kupu-kupu. Di sini ada yang suka melihat kupu-kupu? Ya, hewan yang lucu ini merupakan serangga yang dapat terbang dengan cantiknya. Ya, kupu-kupu memiliki warna yang indah, cemerlang, ada juga yang cenderung gelap. Nah, kupu-kupu juga umumnya hidup dengan menghisap madu bunga atau nektar sari kembang ya. Akan tetapi, beberapa jenisnya menyukai cairan yang dihisap dari buah-buahan yang jatuh di tanah dan membusuk loh. Daging bangkai, kotoran burung, dan tanah basah. Itu bagi beberapa jenis kupu-kupu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, habitat ideal kupu-kupu dalam siklus kehidupan itu ya, kupu-kupu bagian terpenting dari siklus kehidupan, yaitu flora dan fauna. Anak-anak, di sini ada yang tahu flora dan fauna itu apa? Ya, flora adalah tanaman. Fauna adalah hewan ya. Kalian sudah mengetahui sekarang mengenai flora dan fauna ya. Fauna yang masih serumpun dengan ngengat ini atau serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu ya anak-anak. Ngengat itu memiliki spesies sebanyak 7.500 di seluruh dunia. Ya, di Indonesia sendiri jenis kupu-kupu memiliki 2.000 spesies dari jumlah spesies yang ada di dunia loh. Banyak sekali ya jumlahnya. Nah, meskipun satu rumpun dengan ngengat, kupu-kupu lebih menarik tentunya ya. Perhatian mata kita lebih tertuju pada kupu-kupu karena sifatnya yang aktif dan aktif di siang hari, dan tentu si warnanya yang begitu cantik. Di sini pada suka melihat kupu-kupu. Ya, memang kupu-kupu ini bentuknya lucu, menarik, dan indah ya jika dipandang. Selanjutnya, kupu-kupu memiliki peran sebagai agen polinator atau penyerbukan tanaman dalam proses perbungaan yang secara ekologi memberikan peran keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Anak-anak, kalian tahu apa itu ekologi? Ya, ekologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, keadaan kupu-kupu saat ini hampir terancam musnah ya. Itu diakibatkan karena habitat asli mereka sudah banyak diberondong oleh manusia. Nah, kalian jadilah manusia yang bermanfaat ya. Jangan merusak alam atau lingkungan. Kasihan sekali, bayangkan jika dalam kehidupan kita tidak ada flora dan fauna. Itu tidak akan bisa ya anak-anak. Di dunia ini pasti tidak akan indah. Selanjutnya, alih fungsi hutan dan penebangan hutan besar-besaran membuat kupu-kupu harus mengalah dan bermigrasi ya, atau berpindah tempat secara terus-menerus. Nah, habitat ideal bagi kupu-kupu adalah taman bunga dan hutan premier dengan ketinggian 0 hingga 2000 mdpl. Ada yang tahu mdpl itu apa? Ya, meter di atas permukaan laut.
Nah, kupu-kupu juga akan keluar dari persembunyiannya di balik pepohonan dan mengunjungi bunga sekitar pukul 8 hingga 10 pagi ketika cuaca sedang cerah-cerahnya. Selanjutnya, seperti manusia ya, menjelang siang kupu-kupu beraktivitas di bawah pohon rindang dan mencari makanannya. Kembali pada habitat ke rumahnya masing-masing itu pada pukul 15.00 hingga 17.00 atau sekitar pukul 3 sore hingga pukul 5 sore ya. Nah, saat ini penangkaran kupu-kupu sudah banyak digerakkan oleh pemerintah-pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan juga membantu kelestarian habitat spesies yang memiliki sayap cantik ini. Nah, setiap ada pepohonan yang bercorak, indah, dan warna-warni bunga, maka kita akan melihat kupu-kupu yang hinggap. Betul? Kalian pernah melihatnya? Ya, itulah kupu-kupu ya. Warnanya yang indah pada sayap kupu-kupu ternyata berguna untuk menarik pasangannya agar saling mengenal sebelum melakukan perkawinan. Nah, kupu-kupu betina hanya memerlukan 2 hingga 3 jam setelah menetas dari kepompong untuk bisa melakukan kawin. Sedangkan pejantannya harus menunggu 2 hingga 3 hari setelah menetas untuk dapat melakukan perkawinan. Nah, selain keindahan warnanya, ternyata kupu-kupu juga memiliki nilai jual yang tinggi loh. Kupu-kupu di Indonesia bisa mencapai 0,5 US dollar atau 71.000 hingga 400 US dollar atau sekitar 5.744.000. Wow, mahal sekali ya per ekornya. Dengan adanya informasi di atas, semoga kita bisa terus bekerja sama dalam pelestarian setiap flora dan fauna ya anak-anak. Nah, terutama flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Sejatinya manusia dan flora dan fauna adalah saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa flora dan fauna. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu kita harus bahu-membahu menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nah, anak-anak, selanjutnya di samping ibu ini sudah ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Selain itu, kalian menemukan gambar apa lagi yang ada di gambar ibu ini? Ya, banyak sekali ya. Ada juga gambar kupu-kupu. Betul sekali ya. Di situ adalah lingkungannya yang masih indah ya, masih lestari. Nah, gambar di samping ibu ini ada menunjukkan daur hidup kupu-kupu ya. Setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan menjadi kepompong. Nah, kupu-kupu itu memiliki 6 kaki, 2 antena, 2 sayap, sayap atas, 2 sayap bawah, kemudian kepala, dada, perut, dan probiskus yang digunakan untuk minum nektar ya. Ada 4 tahap siklus kehidupan utama kupu-kupu. Berikut akan ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama, tahap siklus kehidupan utama kupu-kupu yang pertama ada telur ya. Sebuah kupu-kupu biasanya bertelur pada daun atau cabang. Sebuah kupu-kupu dapat meletakkan sebanyak 500 telur pada suatu waktu. Telur ini benar-benar kecil. Mereka sekecil biji wijen. Kalian tahu biji wijen itu sebesar apa? Sangat kecil ya. Nah, atau 1 butir garam. Wah, sangat kecil sekali ya. Mereka seperti jelly. Telur ini biasanya putih, terang, dalam warna tetap biasa warna lain juga seperti warna orange ya. Kalian bisa melihat gambarnya di samping ibu. Selanjutnya ada caterpillar atau larva berbulu ya. Nah, setelah waktu tertentu ulat perlahan-lahan mengunyah jalan keluar dari telur untuk tumbuh lagi. Hal pertama si ulat adalah yaitu makan telur sendiri. Makanan kedua yang biasa dimakan adalah daun yang telurnya sedang duduk di atas atau di dekatnya ya. Tahap ulat adalah tahap makan dan berkembang. Ini tumbuh begitu banyak selama tahap ini. Ia juga harus berganti kulit beberapa kali selama tahap ini. Juga rangka untuk terus tumbuh ya anak-anak. Nah, sebuah ulat panjang itu seperti cacing ya. Kalian bisa melihat gambarnya di samping ibu ya.
Nah, selanjutnya ada pupa atau kristalis ya. Kalian juga bisa melihat gambarnya di samping ibu. Ketika si ulat siap untuk pergi ke tahap ketiga kehidupannya, itu menempel ke cabang untuk memulai pembuahan sebuah pupa atau kepompong. Nah, ulat membentuk kepompong atau pupa sekitar itu sendiri ya. Krisalis ini lebih lembut daripada sebuah kepompong. Nah, sebuah kupu-kupu membuat kepompong atau pupa, sementara ngengat membuat kepompong. Nah, di dalam kepompong, struktur ulat dipecah dan struktur dari bentuk kupu-kupu ke dalam spesies kupu-kupu yang itu. Nah, kepompong kamuflase ya, jadi bisa berbaur dengan lingkungannya. Ya, kalian sudah melihat gambarnya di pinggir ya. Nah, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Wah, setelah berproses banyak sekali, akhirnya yang tadinya telur ini menjadi sebuah kupu-kupu yang indah ya. Nah, dalam beberapa minggu, kupu-kupu siap untuk keluar dari krisalis atau pupa. Sayap kecil untuk memulai. Jadi, kupu-kupu belum siap untuk terbang lagi ya. Nah, selama 30 menit pertama memompa udara ke sayap dalam rangka untuk membuat mereka lebih besar ya. Setelah 30 menit, kupu-kupu ini berjalan keluar dari krisalis dan siap untuk terbang ya. Wow, indah sekali ya perjalanannya. Kupu-kupu dewasa memakan nektar dari bunga dan gulma ya. Kupu-kupu dewasa siap untuk kawin dan bertelur pada waktu itu. Wow, sangat menarik sekali anak-anak. Nah, itu adalah perjalanan daur hidup kupu-kupu. Ternyata begitu ya, kupu-kupu jalan kehidupannya dari mulai dia seperti apa hingga menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan sedap dipandang mata ya. Perhatikan juga sekarang gambar di samping ibu ya. Di sini adalah tahap yang tadi ibu jelaskan ya. Ada dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu ya. Itulah ya. Siklus hidup kupu-kupu telah selesai ya, menjadi serangga yang berbeda sama sekali ya. Awalnya dari serangga, sekarang menjadi hewan yang sangat indah ya. Kemudian itulah ciptaan Tuhan ya yang sangat indah. Kita sebagai manusia wajib mensyukuri karunia Tuhan yang telah diberikan ya. Kita tidak boleh merusaknya, kita harus menjaganya. Nah, selanjutnya ini ya, untuk mengingat siklus hidup kupu-kupu pada masa kecil ibu ada sebuah nyanyian ya. Agar kalian mengingat siklus hidup kupu-kupu, ibu akan menyanyikan nyanyiannya sedikit ya. Begini. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, syalalalala. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak. Jangan didengarkan suara ibu yang kurang bagus ini. Yang penting kalian mengetahui irama lagunya, supaya kalian mengetahui siklus daur kupu-kupu ini bagaimana ya. Nah, setelah kalian menyimak apa yang sudah tadi ibu jelaskan, di sini ayo ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri anak-anak. Sudah ada di samping ibu tentunya. Yang pertama, di sini ada tahap pertama telur. Nah, apa coba tadi? Jika kalian sudah mengamati, menyimak apa yang sudah ibu jelaskan, kalian akan tahu nih tahap pertama ini apa ya telurnya. Nah, kalian tolong jelaskan sesuai bahasa kalian sendiri. Ingat, jangan singkat-singkat ya, menurut bahasa kalian sendiri dan sesuai dengan apa yang tadi kalian simak dari apa yang ibu jelaskan. Yang kedua, ini gambar apa ya anak-anak? Coba jelaskan. Gambar yang ketiga gambar apa? Dan yang terakhir, sudah tahu dong ini gambar apa, dan tolong jelaskan ya. Sangat indah sekali ya perjalanan kehidupan kupu-kupu ini. Materi selanjutnya, anak-anak, selain kita belajar mengenai daur hidup kupu-kupu, sekarang kita akan belajar mengenai tahap daur hidup katak. Ya, di sini ada yang tahu katak atau sering melihatnya di mana? Ya, biasanya katak muncul ketika hujan ya. Nah, tahap daur hidupnya katak ini mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Nah, ini gambarnya sudah ada di samping ibu ya anak-anak. Inilah, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Nah, sama ya seperti kupu-kupu, katak juga mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Daur hidup katak mulai dari telur. Nah, telurnya ini berbuah menjadi berudu
ya. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Kalian bisa melihat ya gambarnya di sini. Wah, betul sekali ya. Kalian harus memahami ya. Dari berudu, telur, katak dewasa, katak muda, semuanya ini siklusnya terus berputar ya anak-anak. Nah, kalian tentunya sudah memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang di sini juga ada soal. Ayo, Ananda boleh minta bimbingan dan bantuan ayah bundamu untuk menjawabnya ya. Bukan dijawab oleh ayah bundamu, tapi minta dibimbing ya. Oke, kalian harus bisa. Di sini kita mari menulis yuk. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Ini gambarnya tampilannya sudah ada di layar kalian ya. Yang pertama, manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Menurut kalian, tahapan yang penting dari sebuah katak itu apa sih? Nah, kalian harus menjelaskannya ya. Bayangkan jika katak ini hanya berudu saja atau telur saja atau bagaimana. Nah, kalian bisa menjelaskannya ya lebih lengkap. Selanjutnya yang kedua, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Ada tidak? Ya. Nah, jika kalian ingin ketahui tentang daur hidup katak, tinggal ditulis saja ya di situ. Nah, selanjutnya, anak-anak, hari ini kamu sudah belajar mengenai kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani, seperti pada gambar di samping Ibu. Perhatikan ya. Di sini ada siapa coba? Di sini ada Beni dan Dayu. Kamu bisa memperhatikan di sini Beni sepertinya sangat usil ya. Di sini Beni sedang memegang apa ya anak-anak? Ya, Beni di sini sedang memegang sebuah katak. Dan di sini terlihat wajah Beni malah cengengesan, malah senang melihat Dayu ketakutan karena mau diberi katak oleh Beni. Waduh ya. Nah, semua orang itu, anak-anak, memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai ya perbedaan itu. Kita juga harus membantu saudara ataupun teman agar bisa lebih berani. Nah, di sini juga kalian akan belajar mengenai saran dan juga kritik ya. Nah, saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang dibutuhkan, pendapat ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Nah, saran biasanya didapatkan dari hasil pemikiran dan digunakan dalam rangka bertujuan untuk membangun suatu hal yang masih belum sempurna dan ingin disempurnakan lewat memberikan saran. Sifatnya bisa mendidik supaya menjadi lebih baik ya anak-anak. Nah, dan saran yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang dibahas. Jadi bisa dikatakan saran lebih ke arah yang membangun kesempurnaan dalam hal ini dilakukan secara objektif ya anak-anak. Jadi tidak semua hal itu bagus, tetapi objektif melihat dari sudut pandangnya ya. Sebaiknya saran itu digunakan dalam hal-hal yang positif juga ya. Selanjutnya ada kritik. Ya, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik juga biasanya sebuah kecaman atau suatu keadaan yang berlaku terhadap perilaku yang kita anggap menyimpang dan tidak benar. Nah, kalian sudah memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai kritik dan saran. Sekarang di sini kalian sudah melihat di samping Ibu ya, ada lagi tugas ya. Tuliskan saranmu agar saudaramu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Nah, seperti contoh pada gambar tadi ya, Beni dan Dayu. Nah, menurut kamu apa yang sebaiknya saran yang diberikan? Coba ya, kalian sudah mengetahui, tuliskan saran terbaik ya, jangan singkat-singkat. Yang kedua, tuliskan saranmu untuk saudaramu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya ada saudaramu yang ketakutan, kalian akan seperti apa? Coba berikan saran yang terbaik ya, yang positif. Nah, anak-anak, alhamdulillah, terima kasih ya kalian sudah menonton YouTube channel Ibu ini. Terima kasih sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan baik. Terima kasih untuk ayah dan bunda telah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini ya. Anak-anak,
sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan juga Ibu ingin selalu mengingatkan kepada Ananda semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan makan makanan yang bergizi, hidup sehat. Selain itu, jangan lupa tentunya kerjakan pembiasaan diri kalian, yaitu sholat bagi yang muslim, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum beraktivitas, dan siap mengikuti pembelajaran setiap harinya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Ibu pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat my kiddos, you can do it. Semangat!